Halo Nana, selamat siang. Baik ya, kita bertemu lagi ya. Kali ini eh, Bapak akan membahas tentang materi tugas keterampilan, ya, tentang interaksi sosial yang minggu lalu sudah Bapak minta untuk kerjakan. Ya, sebelumnya eh, supaya nanti proses belajar kita ini bisa berjalan dengan maksimal, saya punya sedikit pesan buat Anda. Eh, Saya berharap ya, di dalam masa pandemi ini kita proses belajar kita kan melakukan dengan model daring ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kalau sebenarnya kita lihat banyak anak di luar sana ya, anak-anak lain ini tidak punya kesempatan belajar seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kesempatan ini Bapak minta untuk digunakan dengan baik ya. Kenapa? Karena banyak anak di luar sana itu tidak bisa belajar anak-anak ya karena terkendala jaringan internet ya, tidak punya laptop, tidak punya HP, tidak ada kuota ya. Dan banyak masalah-masalah yang lain sehingga mereka tidak bisa belajar dengan maksimal. Nah, dengan fasilitas, dengan daya dukung yang kita miliki, maka saya berharap ya bahwa Anda bisa memanfaatkan semua fasilitas dan sarana prasarana yang ada ini dengan maksimal. Nah, berhubung dengan itu ya, dengan saya memberikan video-video pembahasan eh, tugas yang sudah Bapak minta untuk kerjakan pada kalian, ini ya silahkan dilihat ya, silahkan dicermati, dipelajari anak-anak ya. Karena ini kesempatan, ya toh. Kan apa ya? Ini kalau nanti tidak dipakai, ini menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, apa yang saya lakukan ini menjadi tidak ada gunanya, ya. Nah, baik karena itu saya berharap sungguh-sungguh bahwa nanti ketika saya membahas semuanya tugas-tugas ini, Anda kembali melihat lagi. Kita lihat lagi apakah pekerjaan Anda sudah cocok atau belum ya dengan permintaan jawaban yang diminta. Sehingga Anda bisa mengukurnya sendiri. Itu harapan saya karena kita memang terbatas dalam hal untuk bisa tatap muka secara langsung. Baik, itu yang pertama anak-anak. Nah, kita langsung saja hari ini kita mulai membahas tentang tugas keterampilan kita anak-anak ya. Ya, ini sudah minggu lalu Bapak uh, minta untuk kerjakan ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya ini ya. Hal apa saja yang perlu Anda lakukan untuk menyiapkan diskusi dalam kelompok Anda agar hasil diskusi baik dan jalannya diskusi menjadi lancar. Sebutkan urutan kegiatan yang Anda lakukan dengan rinci. Nah, saya kembali ke tadi. Kita hari ini adalah membahas tugas keterampilan. Tugas keterampilan ini beda dengan pengetahuan. Ya, di keterampilan ini kita melihat yang kita nilai itu adalah kemampuan Anda dalam mempraktekkan ya, melakukan ya apa yang sudah Anda pelajari di materi interaksi sosial ya. Karena itu pertanyaan saya ya tentang sesuatu yang praktis ya. Bagaimana Anda menyiapkan diskusi? Nah, ini. Jadi memang mungkin ketika Anda mengerjakan, loh kok pertanyaannya begini Pak? Mungkin merasa aneh, tetapi memang inilah yang disebut dengan keterampilan. Ya, jadi bagaimana ketika Anda diskusi itu saya lihat gitu loh ya. Sebenarnya kalau tatap muka langsung prakteknya seperti itu. Saya lihat diskusi Anda bagaimana apakah Anda berdiskusi dengan baik ya, memberikan kontribusi pada kelompok kalian, ataukah Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun dalam supaya nanti hasilnya diskusi kelompok kalian bisa baik dan seterusnya. Nah, itulah yang saya nilai dan karena ini kita pakai pembelajaran daring, maka saya hanya bisanya dengan bagaimana saya memberikan sebuah kasus ya, sebuah kasus. Nah, Anda diminta untuk menyelesaikan ya, memecahkan kasus itu. Nah, ini contohnya, ini contoh yang keterampilan Anda. Baik, kita lihat ya.
Karena di sini adalah yang diminta bagaimana Anda menyiapkan diskusi kelompok Anda, maka kunci. Nah, ini ya. Kunci di sini adalah pertama Anda harus mempersiapkan prosedur ini ya, prosedur kesiapan ya. Kuncinya nanti Anda harus punya prosedur untuk menyiapkan pertama personil ya, personil diskusi. Ini harus disiapkan ya. Apakah mereka sudah tahu tugasnya atau belum ya, pembagian tugas itu kunci di personil ini ya. Itu. Kemudian materi ya. Anda mau diskusi tanpa ada materi ya, materinya hanya di otak saja, tidak bisa ya. Anda harus bawa buku, Anda harus punya literatur ya. Bisa dari internet boleh. Gitu. Kemudian sarana dan prasarana, apakah laptopnya sudah disiapkan ya, minimal alat tulis ya, itu disiapkan. Nah, inilah ya termasuk juga aturan ya, aturan di dalam diskusi ini sarana prasarana itu. Ini kunci penting dari jawaban untuk yang nomor satu ini ya anak-anak ya. Baik kita lihat ya coba. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami artikel terlebih dahulu. Ini pada bagian apa? Pada bagian materi ya. Kemudian membagi tugas kelompok dengan adil. Ini personel ya. Menyiapkan alat dan bahan digunakan untuk diskusi agar berjalan dengan lancar. Inilah yang jawaban yang diminta ya. Yang sudah bisa dibetulkan ini seperti ini. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, menghubungi teman yang ingin diajak diskusi, dihubungi ya, berarti personil anak-anak ya. Kemudian membuka tugas ya, kemudian mengerjakan. Nah, di dalam mengerjakan apa yang harus disiapkan ini belum dijabarkan ya. Kemudian apa saja yang harus disiapkan sarana prasarana yang juga belum dikerjakan. Tetapi sudah ada dua yang masuk di sini. Ini yang sudah betul anak-anak ya, yaitu secara materi ya, kemudian secara personel ini sudah. Nah, mungkin nanti bisa dilengkapi lagi. Jadi ini saya kira sudah sesuai dengan kisi-kisinya ini ya. Ini yang masih kurang. Gitu anak-anak ya. Ini yang pertama. Yang kedua kita sekarang lanjutkan. Jika Anda harus memberikan dua pertanyaan, Anda harus memberikan dua pertanyaan. Jadi ada harus ya. Dalam diskusi tersebut terkait materi yang diberikan. Ini kayaknya saya keliru mengetik ini. Maka apa saja pertanyaan Anda sebutkan. Nah, karena ini saya kira gampang sekali ya di dalam diskusi itu yang saya lihat mau Anda ada sesuatu inisiatif untuk bertanya, Anda mungkin kalau dalam diskusi itu Anda tidak bertanya. Ya, kalau diam saja berarti Anda tidak diskusi itu ya. Nah, kalau namanya orang diskusi, bertanya ya. Ini bagaimana? Apa kesepakatan kita? Bagaimana cara-cara kita menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Ya, pasti ada pertanyaan. Dan itu tugasnya untuk dipecahkan, diselesaikan. Baik, kita lihat. Banyak sebenarnya yang sudah betul ya, karena hanya memberikan pertanyaan saja saya kira anak-anak, tetapi saya akan memberikan beberapa yang mungkin masih belum sesuai dengan pertanyaan yang saya minta ya jawabannya. Pertanyaan untuk tujuan dan menanyakan untuk hasil diskusi. Nah, mungkin di sini ini kan perintahnya memberikan dua pertanyaan, tetapi apa ini memberikan bukan pertanyaan saya kira ya anak-anak ya. Kalau misalnya pertanyaan ya langsung, misalnya apa tujuan diskusi kita hari ini? Mungkin maksudnya itu ya. Tuh, baik nanti bisa dibetulkan ini ya. Terus bagaimana hasil diskusinya? Nah, ini yang mungkin maksud dari yang jawaban ini ya. Baik, ini jawaban-jawaban Anda ya. Saya maaf tadi mungkin melewatkan hal ini ya. Jadi ini pertanyaannya, ini jawaban-jawaban Anda. Jadi kita membahas beberapa jawaban itu saya tampilkan di sini. Tadi yang pertama juga ini adalah saya berikan kisi-kisinya, ini adalah jawaban Anda ya. Saya akan memberikan beberapa jawaban yang sudah sesuai dengan pertanyaan yang diminta dan ada yang belum gitu. Yang sudah kira-kira bagaimana? Ini. Apa yang memotivasi Desa Tembok Rejo untuk melakukan program Stopping the Tap on Ocean Plastic ya atau STOP? Ini sebuah pertanyaan. Saya kira sudah betul ini. Dan saya tidak memberikan apa tambahan sesuatu lagi ya, hanya pertanyaan saja. Mengapa setiap rumah tangga di Desa Tembok Rejo wajib membayar iuran sampah? Ini contoh-contoh yang adalah pertanyaan ya. Seperti itu anak-anak ya. Dan nomor 2, kita lanjutkan yang nomor 3. Perhatikan gambar dalam diskusi berikut. Nah, ini kalau tidak salah saya memberikan di dalam Google Form saya itu hasil diskusi
seolah-olah ada sebuah hasil diskusi kemudian saya tampilkan. Kemudian Anda diminta untuk memberikan ya, jika Anda diminta untuk memberikan 2 komentar yang membangun atas hasil diskusi yang digambar ini ya, maka apa komentar Anda? Kemudian sebutkan. Jadi Anda diminta untuk mengomentari dari sebuah hasil diskusi. Jadi ibaratnya begini, setelah Anda berdiskusi kan ada hasil ya, ada sebuah catatan, ada notulen. Nah, notulen dari hasil itu saya minta untuk diberi komentar ya, tetapi komentar yang membangun. Nah, ya harus dikomentari ya. Jadi ini harus dikomentari begitu anak-anak ya. Kita mulai ya. Yang pertama ini adalah jawaban yang saya kira belum belum bisa dimasukkan ke dalam kriteria yang benar ya. Nah, tidak ada komentar. Nah, ini jangan begitu ya, karena kita ini belajar ya, kita ini ya mencoba untuk membangun apa namanya skill kita ya, skill kita. Jadi kita sekolah itu kan kita belajar supaya kita ini menjadi orang yang lebih. Ya namanya belajar itu dari yang sebelumnya belum bisa menjadi bisa ya, dari yang sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti itu belajar. Nah kalau tidak memberikan komentar, nah ini saya kira belum belum sesuai dengan yang saya minta ya. Harus memberikan komentar itu maksud saya. Baik, ini yang saya nah, misalnya contohnya ini ya. Menurut saya kita sebaiknya memberikan teguran pada warga yang tidak mau membayar iuran sampah. Baik itu masih ingat ya tentang bagaimana Desa Tembok Rejo itu membangun sebuah cita-cita untuk supaya sampah yang dibuang ke laut itu menjadi berkurang dan tidak menjadi polusi bagi lingkungannya ya. Kemudian eh, kepala desa itu berinisiatif untuk ya, mungkin sedikit agak memaksa ya harus di diminta iuran ya warga diminta iuran ketika dia mengurus administrasi di kantor desa itu diminta untuk membayar iuran sehingga nanti itu iurannya itu digunakan untuk mengelola sampah tadi kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi jika mereka tidak mau membayar, kita tak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada hukum secara sah yang menyebutkan bahwa warga harus membayar iuran. Baik, ini saya kira sudah mempertimbangkan beberapa hal, baik sekali saya kira ini komentarnya anak-anak ya. Jadi tidak hanya memberi teguran gitu ya, kemudian dia juga ini kita tidak punya dasar. Jadi kalau kita melangkah itu kan harus ada pondasi ya, ada kita melangkah ini atas dasar apa gitu loh. Nah, ini saya kira dia anak ini mempertimbangkan itu dan itu sangat baik menurut saya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang dipertimbangkan. Tidak hanya pokoknya saya menjawab aja lah gitu. Itu ya maksudnya. Dibutuhkan kesadaran sendiri dan sikap mau bekerja sama dari diri kita sendiri. Baik, jadi ini kalau memang levelnya sudah masyarakat itu secara pendidikan sudah sangat tinggi ya, maka disiplin ya, kemudian sadar itu adalah menjadi bagian dari kita. Tuh. Yang kedua, hal yang dilakukan oleh kepala desa sudah sangat baik karena sudah mampu menyadarkan warganya akan pentingnya iuran sampah dan hal ini harus tetap dilakukan untuk mewujudkan desa menjadi lebih baik. Baik, ini saya kira sebuah komentar yang bagus ya, anak-anak ya bisa dijadikan contoh. Kita lanjut ke selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir ya kayaknya anak-anak ya. Nah, menurut Anda sudah benarkah yang dilakukan oleh kepala desa Tembok Rejo tersebut? Nah, ini bagus sekali ini. Buatlah evaluasi terhadap hal tersebut dengan mempertimbangkan isi artikel berikut. Jadi saya di dalam pertanyaan ini saya memberikan sebuah artikel tentang dasar-dasar sebuah institusi yang apa namanya kantor desa ya apa namanya sebuah desa itu kalau ingin menerapkan iuran pada warganya itu harus punya dasar hukum apa saja. Nah, kemudian ini berkaitan dengan artikel sebelumnya di mana kan Kepala Desa Tembok Rejo itu meminta iuran kepada warga. Dan saya minta Anda untuk membuat sebuah evaluasi
berdasarkan standar yang dari artikel yang baru itu. Ya, jadi saya kira ini saya tantang Anda untuk bisa enggak Anda melihat sesuatu itu bahwa ini benar enggak? Ini bisa perlu disesuaikan enggak? Tetapi untuk mengevaluasi itu kita harus punya standar, ya. Karena itu saya menunjuk ada artikel kedua yang saya berikan kepada Anda itu sebagai sebuah standar. Jadi Anda jangan membuat evaluasi ini bukan berdasarkan kita sendiri saja, tetapi ada sebuah standar yang baku, yang benar, yang dijadikan pedoman bagi semua desa yang ada di Indonesia. Gitu. Baik, kita lihat ya anak-anak ya jawaban Anda. Ini ada 3 jawaban, 1, 2, 3. Nah, ini yang saya kira nanti bisa tolong dikoreksi lagi anak-anak ya. Yang pertama, dia menampilkan apa ini? Ini sebuah alamat link ya, alamat website ya dilakukan ketika diskusi kelompok. Nah, ini saya kira menjawab 5 hal yang sebaiknya dilakukan ketika diskusi kelompok. Ini kayaknya menjawab yang sebelumnya ini anak-anak ya. Dan sebelum. Jadi ini saya kira ini belum sesuai. Kemudian yang kedua sudah, meski jumlahnya tidak terlalu besar, sudah maksudnya, oh sudah benar. Sudah benar yang dilakukan oleh Kepala Desa Tembok Rejo itu. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, namun seringkali adanya pungutan memunculkan banyak aura sumbang dari warga, terutama mengenai dasar hukumnya. Nah, ini sebenarnya sudah menjawab, ya, sudah berusaha menjawab dan ada penjelasannya sangat bagus sekali, ya. Jadi tidak hanya ya betul, ya salah gitu, tapi ada dasarnya. Tetapi sedikit yang mungkin bisa dikoreksi itu adalah ini belum mempertimbangkan standar yang saya berikan ya. Artikel baru yang saya maksud ini tidak dimasukkan ke dalam jawaban Anda. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, sehingga ini nanti standar yang saya berikan ini menjadi seperti tidak ada standar ya. Jadi Anda mungkin berdasarkan pikiran Anda sendiri. Nah, ini belum sesuai ya. Bagaimana yang sesuai Pak? Nah, ini contoh-contoh ya anak-anak ya, contoh. Menurut saya apa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut sudah benar. Karena berdasarkan artikel di atas disebutkan bahwa pendapatan desa yang berasal dari swadaya dan partisipasi masyarakat diperbolehkan. Nah, saya masih ingat di dalam artikel standar yang saya minta ini, menyebutkan ini anak-anak ya, berasal dari swadaya dan partisipasi masyarakat itu diperbolehkan. Nah, berarti anak yang menjawab ini pasti membaca isi artikel yang di sini dan dia mengkoneksikan, menghubungkan ya antara artikel yang di sini dengan artikel yang sebelumnya yang Desa Tembok Rejo ini ya. Ini yang saya minta, saya kira jawabannya. Dan partisipasi masyarakat diperbolehkan, selain itu adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Baik, itu maksud saya anak-anak ya. Jadi nanti silakan ya Anda bisa mengkoreksi jawaban-jawaban yang mungkin belum sesuai ya. Kemudian ya saya kira dicoba lagi lah ya, tidak ada salahnya. Nanti coba lagi, dilihat lagi artikel yang standar yang saya minta ini isinya apa sih gitu. Apakah bisa dikaitkan dengan isi artikel yang di Desa Tembok Rejo itu dan seterusnya. Baik, saya kira sampai di sini dulu anak-anak ya. Pembahasan kita, proses belajar kita hari ini. Semoga Anda semakin semangat dalam belajar dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.